Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tia Rohman dengan NIM 112111516 akan mempresentasikan tentang metode titik tertinggi dan titik terendah high and low point method dan metode kuadrat yaitu least squares method yang mata kuliah akuntansi manajemen. Tugas ini untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajemen, definisi metode titik terendah dan titik tertinggi, langkah-langkahnya, contoh perhitungannya, kelebihan dan kekurangannya, dan kesimpulan. Adapun pengertian akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen adalah sebuah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang pertama, fokus utama membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Definisinya yaitu metode ini adalah teknik untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dari total biaya dengan menggunakan titik data biaya dan volume tertinggi serta terendah. Metode ini juga membantu menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap total. Adapun langkah-langkah metode yaitu identifikasi titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, hitung biaya variabel per unit dengan rumus biaya tertinggi dikurang biaya terendah dibagi volume tertinggi dikurang volume terendah. Yang ketiga, ada hitung biaya tetap dengan rumus total biaya pada volume tertentu dikurang biaya variabel per unit dikali volume tersebut. Dan yang keempat, menggunakan rumus untuk membuat estimasi biaya. Dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali volume. Ada contoh perhitungan. Contoh perhitungan pada di sini yaitu volume tertinggi. Volume tertinggi 1000 unit dengan biaya 12 juta. Volume terendah 500 unit dengan biaya 8 juta. Kita tentukan biaya variabel per unit terlebih dahulu, yaitu 12 juta dikurang 8 juta dibagi 1000 dikurang 500 sama dengan 8.000 per unit. Yang kedua, tentukan biaya tetap. 12 juta dikurang 8.000 kali 1000 sama dengan 4 juta. Yang ketiga, estimasi biaya untuk volume. Ada 800 unit dibagi total biaya. 4 juta ditambah 8.000 dikali 800 sama dengan 10 juta 400. Untuk perhitungan yang tadi bisa diuraikan seperti berikut. Dengan hasil sama 10 juta 400.000. Kemudian di sini ada kelebihannya, yaitu mudah dipahami dan digunakan, cepat dalam estimasi biaya, tidak memerlukan perangkat lunak khusus atau perhitungan kompleks. Adapun kekurangan metode, yaitu hanya menggunakan 2 titik data sehingga kurang akurat dibandingkan metode lainnya. Rentan terhadap outlier atau data ekstrim yang dapat mengganggu akurasi hasil. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan perubahan biaya secara bertahap. Kesimpulan pada metode ini yaitu titik tertinggi dan titik terendah adalah teknik sederhana untuk memisahkan biaya tetap dan variabel. Yang kedua, cocok untuk analisis cepat, namun kurang tepat untuk perhitungan yang membutuhkan akurasi tinggi. Yang ketiga, penting untuk memahami konteks dan karakteristik data sebelum menerapkan metode ini. Dan di sini pun ada definisi metode kuadrat terkecil. Apa sih metode kuadrat terkecil itu? Yaitu teknik statistik untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dari total biaya dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data observasi dan prediksi biaya. Yang kedua, biasanya digunakan untuk mengestimasi hubungan linier antara volume dan biaya.
Dan ada pun langkah-langkah untuk mengerjakan metode kuadrat terkecil. Yang pertama, tentukan titik data untuk volume dan biaya. Yang kedua, hitung garis regresi dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah total biaya, A itu biaya tetap, B itu biaya per variabel, X itu volume aktivitas. Yang keempat, menggunakan metode regresi untuk menentukan nilai A dan B yang meminimalkan selisih kuadrat antara data dan prediksi. Adapun contoh perhitungan, misalnya terdapat biaya dan volume untuk 5 bulan. Volume yang biasa kita sebut X ada 100, 200, 300, 400, dan 500. Biayanya Y 2000, 2500, 3000, 3500, dan 4000. Di sini hitung untuk regresi menentukan biaya tetap dan biaya variabel per unit. Berdasarkan regresi linear di atas, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut dan penjelasannya. Dengan demikian, biaya tetap dalam contoh ini adalah 1.500 dan biaya variabel per unit yaitu Rp5. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan volume sebesar 1 unit, biaya meningkat sebesar Rp5. Sekian presentasi dari saya, Dwi Tia Rohman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.